Kevelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video e-learning kali ini, kita bakal bahas materi tentang adjective clause sampai kita semua benar-benar banjir applause. Oke? Jadi, adjective clause itu sebenarnya adalah sebuah elemen yang dalam bahasa Inggris itu digunakan untuk menggabungkan dua kalimat untuk membuat kalimat itu jadi lebih efektif. Jadi cuma jadi satu kalimat gitu, sehingga kita bisa mengurangi pemborosan kata. Nah, kalau di bahasa Indonesia sendiri kita itu punya yang yang itu loh. Jadi literally yang, bukan yang sayang ya. yang untuk menggabungkan. Nah, jenis-jenisnya ada bermacam-macam Kevelas. Yang pertama ada relative pronoun dan yang kedua ada relative adverb. Yang setiap jenis ini ada pembagiannya lagi. Oke, kita mulai dulu dari yang relative pronoun. Relative pronoun kita ada punya 5 macam. Yang pertama adalah that. Nah, coba perhatikan. That di sini saya kasih mahkota. Kenapa? Karena that ini adalah sebagai the king dari semua relative pronoun, dari semua relative adverb, dari adjective clause, yang dimana dia ini bisa digunakan di semua tempat, di semua posisi, di semua waktu. Jadi apapun relative atau adjective clause yang digantikan, kita boleh pakai that. Oke, contoh, she said it was something, she will never forget it. Nah, anggap kita punya dua kalimat ini ya. She said it was something dan she will not forget it. Di kalimat yang kedua, it ini mengacunya ke something. Dia sama-sama sebagai objek posisinya dalam kalimat. Maka, kalau dia ini dihubungkan dengan menggunakan adjective clause, menjadi she said it was something that she won't forget. Nah, kita menggunakan that untuk menggantikan it di kalimat yang kedua gitu. Oke, cukup mudah dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke which. Nah, which ini untuk khusus digunakan jika menggantikan benda atau hewan, animal, yang dimana posisinya ini bisa dia sebagai subjek ataupun objek. Jadi untuk menggantikannya kita menggunakan which. Kita lihat aja di contoh ya. You give me the love. Ini kalimat yang pertama. Dan kalimat yang kedua adalah it is indescribable. Nah, yang pertama kali perlu kita cari adalah kata yang ada di dua kalimat ini. Jadi you give me the love dan it is undescribable yang sama adalah it dan juga the love. Jadi it ini mengacu kepada the love. Maka di sini yang pertama dia sebagai objek dan yang kedua sebagai subjek. Maka kita punya dua cara untuk menggabungkannya menggunakan adjective clause. Yang pertama, you give me the love which is indescribable. Dan yang kedua, the love which you give me is indescribable. Jadi yang pertama ini kita mengganti posisi the love di mana dia sebagai objek. Jadi kita taruh adjective clause-nya, relative pronoun-nya setelah kata kerja. Jadi untuk menggantikan the love posisi yang di kalimat pertama, you give me the love which-nya ini mengacu kepada the love is indescribable. Sedangkan yang kedua, the love-nya dulu. Kenapa? Karena kita menggantikannya berdasarkan yang kalimat yang kedua sebagai subjek. The love which you give me is indescribable gitu. Oke, lanjut. Sekarang who. Who digunakan untuk mengacu kepada subjek, di mana subjeknya ini adalah manusia, people. Contoh, the man ate nasi pecel. The man sebagai subjek ya. Kemudian kedua, he gave me a ring. He-nya mengacu kepada the man. Maka kalau dia digabung menjadi the man, kemudian adjective clause-nya ditempel, who, karena dia adalah manusia, orang, terus kemudian baru diikuti oleh kata kerja yang pertama, eat nasi pecel, give me a ring gitu. Jadi kan biar lebih praktis, biar lebih efektif gitu ya, nggak ngulang-ngulang.
Makanya diganti menggunakan adjective clause, relative pronoun-nya adalah who. Gitu. Lanjut, sekarang yang whom. Kalau who untuk menggantikan posisi orang sebagai subjek, kalau whom ini digunakan untuk menggantikan posisi orang sebagai objek. Contoh, he is a gardener. I met him 2 days ago. Elemen yang sama adalah gardener dan him. Ini menunjukkan satu orang, satu objek. Maka ketika dia diubah menggunakan adjective clause jadinya he is a gardener. Oke, yang pertama dulu he is a gardener. Dikarenakan dia ini posisinya sebagai objek, maka ditempel relative pronoun-nya whom. He is a gardener whom I met 2 days ago. Oke, jadi secara keseluruhan dia prinsipnya sama. Jadi apa yang diganti baru diikuti oleh kalimat setelahnya, gitu aja. Nah, yang terakhir dari relative pronoun adalah whose. Kalau who untuk menggantikan orang sebagai subjek, whom menggantikan orang sebagai objek, sementara kalau whose menggantikan orang yang menggantikan kepunyaan orang, gitu. To refer possession, jadi kepemilikannya orang. Contoh, that handsome man is my dad. That handsome man is my dad. Posisinya dia ini sebagai subjek. Yang kedua, his hat is black. Topinya, nah kan ada kepunyaan his hat is black. Topinya berwarna hitam. Maka kalau dijadikan adjective clause menjadi the handsome man, untuk menggantikan his-nya ini kan kepunyaan, maka kita menggunakan whose. Whose hat is black is my dad. Kayak gitu. Jadi kita nggak perlu mengulang lagi the handsome man, his hat is black is my dad gitu. Jadi kan tetap dua kalimat. Nah, biar bisa jadi satu kalimat makanya digabung kayak gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah that kan bisa digunakan di mana aja. Misalkan saya punya kalimat you are the bad boy that I always dreamed of. Apa ada bedanya nggak sih dengan ketika kita menggunakan whom, di mana itu yang seharusnya gitu kan? Oke, good question. Perbedaannya adalah penggunaan whom itu lebih formal, sementara kalau that ini less formal. Ini juga berlaku untuk adjektif yang lain. Jadi kalau misalkan harusnya kita pakai whose tapi kita pakai that, itu penggunaan that-nya itu jadi lebih less formal kayak gitu aja. Karena kan that ini bisa digunakan di mana-mana tempat gitu kan. Jadi yang seharusnya ia digunakan itu lebih formal. Oke. Nah, sekarang kita menuju ke relative adverb. Yang pertama ada where, yaitu untuk menggantikan posisi tempat. Contoh, I miss Labuan Bajo so much. I met my first love there. Oke, jadi ada Labuan Bajo, ada there. Ini mengacu kepada tempat. Maka kalau dijadikan adjective clause, perubahannya menjadi I miss Labuan Bajo where, karena dia tempat, karena Labuan Bajo adalah tempat, maka where I met my first love. Where I met my first love. Sorry, ini so much-nya nggak ada ya. Yang kedua, kalau where untuk tempat, maka kalau when adalah untuk waktu. I can't forget yesterday. Yesterday ini waktu. You bought me a flower at that time. Nah, at that time ini mengacu kepada yesterday. Maka kata ganti atau relative adverb yang cocok digunakan untuk menggantikan posisi at that time ini adalah when. I can't forget yesterday when you bought me a flower. Kayak gitu. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan sinonim yang lain. Jadi where ini dia mempunyai sinonim yaitu in which dan juga when itu on which. Jadi kita bisa menggunakan I miss Labuan Bajo in which I met my first love. Sementara kalau yang when kita bisa menggunakan I can't forget yesterday on which you bought me a flower gitu ya. Oke, sekarang yang what. What ini digunakan untuk mengacu kepada benda. Oke, contoh. You said something, I couldn't hear it. It kembalinya kepada something, maka digabungkan menjadi I couldn't hear what you said. Kan sesuatu yang dikatakan kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah why. Why kan kenapa, maka why ini digunakan untuk mengacu kepada reason, alasan.
He cries because I beat him. That is the reason. Maka kalau dia digabungkan menjadi I beat him is the reason why he cries. Itu. Oke, sekarang yang terakhir adalah how. Ini digunakan untuk mengacu, menggantikan cara atau langkah-langkah gitu. He sends his homework. He sent it via email. Nah, ada via email, berarti kan ini menunjukkan cara gitu ya. Makanya kita menggunakan via email is how he sends his homework gitu. Nah, secara keseluruhan ini baik relative adverb maupun relative pronoun itu dia prinsipnya sama. Jadi kita lihat dulu elemen apa yang sama terdapat di dalam dua kalimat itu. Baru kita cari dia ini posisinya sebagai apa, sebagai objek kah, sebagai subjek kah, atau dia ini sebagai menunjukkan keterangan tempat atau waktu gitu. Baru nanti kita bisa mengganti, menggabungkan, mengkombinasikan menggunakan adjective clause yang sesuai kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, oke tim, emang harus ya kita itu menempelkan relative pronoun? Walaupun sebenarnya kita itu sudah bisa paham, misalkan I returned the book I borrowed yesterday, kan sudah paham ya. Apakah harus kita itu selalu menempelkan relative pronoun? Sebenarnya boleh-boleh saja, namun perlu dicatat hal demikian biasanya untuk situasi yang informal ya, dan lazim digunakan di spoken English gitu. Jadi dia ini lebih informal. Kalau misalkan kita menulis dalam written English, apalagi untuk akademik, sebaiknya kita menggunakan adjective clause-nya ditulis. Oke. Nah, note-nya, menghilangkan relative pronoun hanya dapat dilakukan jika posisinya itu sebagai objek. Seperti yang dicontohkan ya, I returned the book I borrowed yesterday. Sementara kalau posisinya itu sebagai subjek boleh dihilangkan asalkan kata kerja yang mengikuti itu diubah menjadi verb ing. Contoh, you are the one who loves me fully. Nah, who-nya ini kan menggantikan posisi subjek. Maka kalau misalkan kita mau who-nya ini dihilangkan, yang benar itu bukan you are the one loves me fully, tetapi you are the one loving me fully gitu. Jadi langsung dihilangkan, baru kata kerjanya ditambahi ing gitu. Ini baru benar. Oke, nah sekarang tips and triknya. Yang pertama, jika setelah titik-titik relative pronoun yang harusnya yang dibutuhkan itu diikuti verb, maka pasti jawabannya adalah who jika subjeknya orang, dan we jika subjeknya itu adalah benda atau hewan. Sementara jika setelah titik-titik itu adalah subjek plus verb, maka pasti jawabannya adalah whom kalau orang, dan which kalau benda atau hewan. Dan yang terakhir, jika setelah titik-titik itu diikuti oleh noun, maka pasti yang mengikuti jawabannya yang benar adalah whose atau which. Whose kalau orang dan which kalau hewan gitu. Oke, ini contohnya ya. The professor bla bla teaches. Nah, teaches ini kan verb, maka jawaban yang kira-kira benar adalah who atau which. Baru kita lihat dulu subjeknya siapa. Dikarenakan subjeknya manusia, orang, maka yang benar adalah who bukan which gitu ya. Ini juga berlaku untuk yang lainnya. Oke, ini dia summary untuk hari ini, untuk video kali ini. Silahkan dibaca dan jangan lupa saksikan video yang lain. Terima kasih, hasta la vista.